pagi Mbak, silahkan. Iya. Di sini nggak Pak Wawan? Wah, enggak nih Mbak, gimana ini? Mungkin ada suatu hal yang perlu dibicarakan kita. Ya ini Pak Wawan, saya itu mau curhat tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Oke, Jadi saya itu banyak sekali mengalami hambatan. Oke, berarti kita sekarang kita mau ngobrol ya. Iya. Saya ngobrol nanti tujuannya misal obrolan ini kita pinginnya tujuannya seperti apa Mbak? Ya, tujuannya semoga nanti dengan ajang curhat ini saya bisa menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang ada di kelas saya. Oh gitu, ya berarti kita untuk saat ini kita fokus dalam ngobrol masalah pembelajaran jenengan gitu ya. Oke, sekarang silakan untuk kalau Luis mau menceritakan kendala yang ada di sekolah kelasnya Mbak Ris seperti apa? Ya, kebetulan saya kan ngajar di kelas rendah, itu kelas 1 ya Pak Wawan. Ya. Nah, untuk hambatan di kelas 1 itu kan dulu saya sudah pernah melaksanakan pembelajaran yang lewat Google Meet. Nah, itu berlangsung selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu banyak sekali hambatannya. Nah, yang pertama itu dari jaringan. Ya, jaringan internetnya. Ya. Ya, jaringan. Nah, jaringannya kurang lancar. Nah, kemudian yang kedua itu anak-anak kelas 1 masih banyak yang belum bisa baca, jadi mereka kurang paham apa yang saya sampaikan. Oh, gitu, Terbukti, terbukti kan setelah saya menjelaskan materi di Google Meet, kemudian saya kasih tugas, itu banyak sekali yang menjawab salah. Oh, gitu. Ya, padahal masih ada di buku dan sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga itu anak kurang aktif Pak Wawan. Ya, jadi kurang memperhatikan yang saya jelaskan di Google Meet tersebut. Ya. Kalau itu menurut Bulis itu kurang pahamnya itu karena apa? Karena apa itu? Ya, kalau menurut saya Pak Iwan ya, mungkin karena mungkin baru anak kelas 1, nah kan masih banyak yang belum bisa baca. Akhirnya dalam memahami penjelasan dari saya pun mereka juga kurang. Berbeda dengan kalau yang saya lakukan dengan tatap muka Pak Wawan, mungkin mereka lebih jelas lagi. Betul, oh gitu. Berarti untuk yang tadi kurang pahamnya memang karakter anak kelas 1 yang belum bisa baca, belum bisa baca. Sementara tadi ketika Google Meet, dia misalnya dengan share PPT, misal itu dia mau baca aja sudah kesusahan gitu ya. Oke, siap seperti itu. Memang permasalahannya perlu di kelas 1 ketika Google Meet memang sangat kompleks sekali. Kemudian juga kenapa juga dia ketika di Google Meet kurang aktif dalam bertanya itu kenapa? Itu karena menurut mereka padahal saya udah pakai suara yang keras, udah pakai speaker, tapi mereka tetap nggak terlalu kedengeran Pak. Mungkin karena jaringan sananya Pak. Tapi ada beberapa anak yang mungkin jaringan bagus, mereka ya mendengarkan saya ketika saya bertanya, anak-anak gimana jawabannya, mereka menjawab. Tetapi mungkin dari anak-anak jaringan yang kurang bagus, jadi mereka kayak nggak mendengarkan saya, mereka sibuk sendiri. Kalau misal dalam Google Meet itu berapa persen siswa yang bisa mengikuti Google Meet-nya itu? Kalau mengikuti, mereka mengikuti semua. Tapi waktu saya menjelaskan itu sekitar lebih dari 50% mereka itu kayak nggak memperhatikan saya. Lebih dari 50% tidak memperhatikan panjenengan ya. Mungkin berarti ini kita bisa simpulkan bahwa untuk karena cuma 50% mendengarkan, berarti keaktifan mereka di Google Meet saya dirasa memang kurang. Oke, siap. Sekarang gini Mbak, untuk apa? Untuk yang mungkin panjenengan punya solusi nggak terkait dengan Google Meet yang tadi dilaksanakan tapi kurang, itu apakah panjenengan punya solusi? Ya, jadi gini Pak, kemarin kan sudah saya melaksanakan ke 1 bulan dan saya bicarakan dengan wali murid di WA ya. Nah itu permasalahannya saya ucapkan semua di WA. Nah terus saya merencanakan untuk melaksanakan home visit dan akhirnya banyak orang tua yang setuju melaksanakan home visit. Ya, kemudian saya setuju melaksanakan home visit. Tetapi selama melaksanakan home visit juga ada beberapa kendala Pak Wawan. Kendalanya apa? Kendalanya di sini. Kan kalau persyaratan dari gugus COVID itu kan katanya nggak boleh berkumpul dari 5 orang. Betul. Sementara siswa saya kan 25. 25 kalau dibagi 5, berarti kan ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok ya. 5 kelompok gue. Nah, kemudian gini, dalam pembelajaran setiap pembelajaran 1 contohnya hari Senin pembelajaran 1 kan saya harus pindah-pindah.
Oh, Nah itu saya kesulitannya di situ. Pertama menghabiskan tenaga, kemudian menghabiskan waktu juga, kemudian materinya nggak selesai. Karena dalam contohnya jam berapa kan jam 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi saya satu kelompok itu hanya satu jam. Iya, 1 jam itu hanya dapat satu kelompok. Makanya materinya kurang. Oh, berarti karena memang terbatasnya waktu ya. Ini memang dengan sudah melaksanakan home visit tapi keterbatasan waktunya memang kurang. Ini mungkin ada suatu hal yang bisa diatasi ini atau menjadi solusi untuk memenuhi keterbatasan waktu ini apa enggak Mbak menurut Anda? Nah, kan karena ada yang seperti itu kan sudah bilang, saya rundingkan dengan wali murid. Ya, sudah berunding dengan wali murid. Sudah, saya bilang apa adanya. Kalau gini Bapak Ibu, kalau saya jadikan 5 kelompok, pertama saya kehabisan waktu dan saya kurang dalam waktu menyampaikan materi itu kan juga kurang. Akhirnya saya dan orang tua sepakat hanya dibagi 2 kelompok dengan syarat satu yang untuk desa Daungan, satu untuk desa Tretek. Ya, bagi 2 kelompok ya. Ya, bagi 2 kelompok yang 5 jadi 2. Tapi harus ada syaratnya karena masih pandemi. Nah akhirnya pokoknya dalam satu kelompok itu kita jaga jarak Pak. Jadi kita memerlukan rumah anak yang rumahnya agak luas. Jadi nanti ada sekatnya. Maksudnya sekat ada barisnya gitu. Oh gitu. Jadi tadi sudah untuk solusinya yang pertama tadi dibagi menjadi 2 kelompok tapi harus benar-benar dengan protokol kesehatan. Dengan hal itu menurut saya itu bisa jalan dengan baik Pak. Tapi mungkin ada solusi lain setelah itu kira-kira? Sementara ya itu Pak yang saya lakukan sekarang ya itu saya jadi 2 kelompok. Sudah. Oke ya. Saya rasa itu bagus Mbak untuk menjadi 2 kelompok. Tapi nanti untuk 2 kelompok benar-benar mungkin tadi sesuai dengan apa yang disampaikan jenengan benar-benar harus menerapkan protokol COVID-19 dengan baik. Nah ini kira-kira nanti untuk programnya ini nanti sudah dimulai ya, dimulai ya. Terus ada kendala lagi enggak dengan seperti ini? Ada apa kendalanya apa Pak? Kendala itu masalah tempat. Oh, masalah tempat. Ada orang tua yang rumahnya agak luas, tetapi ada beberapa yang kurang Pak. Tadi kan 25 kan berarti ada yang Dauhan 12, yang Treteknya kan 13 anak. Nah, karena saya tadi Pak ya saya kasih sekat, maksudnya antara 5 orang saya kasih sekat. Nah, itu berarti kan saya membutuhkan tempat yang sangat luas Pak. Oh, harus tempatnya harus luas ya? Iya. Semisal ini untuk tempat yang sangat luas itu ada enggak dari ke-12 anak yang di Tretek dan 13 anak yang Dauhan itu yang menurut jenengan itu difokuskan gitu dari di satu tempat saja yang punya suatu tempat yang luas itu ada enggak? Ada Pak. Dan ini sudah berjalan selama 2 minggu sekitar. Nah, tetapi ada orang tua itu yang WA saya katanya suruh gantian, jadi nggak hanya di tempat itu. Soalnya apa? Iya, kenapa kok tidak? Mereka juga nggak enak Pak. Jadi gini kan namanya orang desa Pak ya itu kan banyak sekali kegiatan. Nah menurut mereka dan menurut saya takutnya di tempat yang kita jadikan home visit itu nantinya dibuat untuk menyimpan hasil panen. Oh, itu sering. Gitu. Iya. Jadi takutnya nanti tempatnya tidak cukup kalau dibuat untuk menyimpan hasil panen. Iya. Terus setelah itu orang tua bilang seperti itu, jenengan sudah punya rencana lain untuk itu enggak? Ya, saya sih udah berunding sama orang tua, katanya ada, tetapi itu tempatnya mungkin agak lebih pojok, agak lebih jauh. Dari tapi jenengan untuk tempat yang lebih jauh itu enggak masalah ya? Enggak, kalau saya sih enggak masalah. Anak-anak juga enggak masalah? Enggak masalah. Oh, betul. Itu baru mau saya mulai nanti minggu depan. Ya, dengan ganti tempat biar adil gitu Pak. Tapi semisal gini Mas, untuk kegiatan itu apakah di daerah situ di tempat itu apakah ada selain rumahnya orang selain rumah tapi dia punya tempat yang luas tidak harus di dalam rumah, ada enggak? Mungkin Pak ya. Kalau saya berarti saya kan harus tanya dengan perangkat atau kepala desa. Berarti mau tanya dulu ya dengan perangkat ya. Atau enggak sama orang sini. Tanya dengan perangkat. Soalnya kan pembelajaran itu mungkin tidak harus di suatu tempat yang tempatnya kurang, mungkin bisa di luar, bisa di taman atau bisa di mana. Nah
Nah itu mungkin salah satu dari tadi yang disampaikan jenengan ada beberapa solusi. Yang pertama jenengan bisa akan mengunjungi tempat walaupun jauh tapi jenengan tidak masalah, tidak ada apa-apa. Kemudian yang kedua akan bertanya kepada perangkat desa atau masyarakat sekeliling menawa di daerah situ itu ada tempat yang bisa digunakan, ada ruang serbaguna tapi luas dan bisa digunakan untuk belajar anak. Nah, di antara kedua solusi ini, kira-kira solusi mana yang kira-kira bisa dilaksanakan secara tepat dan mudah untuk dilakukan jenengan? Yang paling nyaman di mana di antara kedua solusi ini? Apakah di tempat yang lebih jauh dari seperti yang disampaikan jenengan? Apakah mau bertanya dulu pada perangkat desa kira-kira? Bisa saya mau tanya dulu Pak. Siapa tahu nanti ada gudang ya nggak apa-apa, tapi yang tempatnya bersih atau enggak nanti ada ruang serbaguna mungkin kayak biasanya tiap desa kan ada ruang serbagunanya. Oh, gitu. Tidak ada, tapi semuanya jika tidak ada ya terpaksa saya pakai opsi yang pertama tadi. Kalau tidak ada berarti opsi yang kedua tadi mau dijalankan dulu. Barangkali nanti bisa dilaksanakan itu akan lebih baik ya. Kemudian mungkin jenengan untuk bertanya kepada perangkat dan sebagainya itu mau kapan Mbak? Mau kapan program minggu ini? Dalam minggu ini ya, minggu ini. Selain itu mungkin jenengan butuh bantuan siapa untuk menjalankan program ini, mau butuh bantuan siapa? Ya mungkin komite ya. Komite sekolah. mau sama TU sini. Ya, mau sini komite dan TU sekolah ya, TU sekolah. Siap. Seperti itu. Kemudian mungkin sedikit saya bertanya lagi. Ketika itu sudah berjalan dengan baik, jenengan sudah mempunyai tempat yang luas untuk pembelajaran anak, misal sudah bagus, sudah bisa damai, jenengan punya prediksi bahwa itu akan ada hambatan lagi nggak? Untuk tahu sekarang sih belum, tapi tidak tahu nanti ke depannya. Pasti belum tahu untuk hambatannya nanti mau seperti apa gitu ya. Oke, siap. Berarti nanti jenengan silakan nanti kalau mau mencoba nanti sesuai dengan target ini yang tadi sampaikan untuk dalam minggu ini segera dilaksanakan, itu sudah bagus sekali. Nah, tadi bantuannya mau minta bantuan sama Pak Komite dan TU. Kemudian tolong ukur bahwa kegiatan tersebut sudah tadinya sudah berjalan dengan baik, itu ukurannya gimana? Tentang keaktifan anak atau apa gimana Pak? Ya, maksud saya menurut jenengan itu ini kegiatan ini sudah bisa berjalan dengan baik banget. Nah itu idealnya seperti apa sih? Kegiatan itu baik itu seperti apa sih? Kalau kegiatan baik bagi saya itu kedua belah pihak saling menguntungkan. Saya puas karena saya melihat anak aktif, anak begitu juga dengan anak-anak begitu senang ketika saya menjelaskan pembelajaran. Dengan kedua-duanya happy, otomatis anak akan mengerjakan soal dari saya, itu mereka akan mengerjakannya dengan serius, akhirnya mendapat nilai yang bagus, kemudian saya juga puas Pak. Dengan saya seperti itu. Akhirnya nanti pembelajaran walaupun kita di suasana pandemi seperti ini tidak bisa memasukkan anak, tapi pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian satu lagi Mbak, misal suatu program tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik, apakah nanti Mbak Bulis mau berbagi kepada teman-teman satu sekolahan tentang ini? Ya jelas Pak, soalnya kan demi anak-anak entah itu nanti kelas 2, 3 sampai 6, menurut saya itu salah satu metode yang bagus dengan melaksanakan home visit, tetapi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Oh gitu, jadi tetap akan berbagi dengan teman yang lain, biar teman yang lain juga merasakan keberhasilan panjenengan seperti itu. Oke, siap, bagus sekali Mbak. Untuk setelah ini, setelah tadi kita mungkin sudah bercerita banyak sekali, saya sudah tahu tentang masalahnya jenengan seperti apa, jenengan sudah mempunyai rencana untuk solusi itu. Kemudian jenengan apakah rencana tersebut yakin akan berhasil? Saya yakin akan berhasil. Iya, karena dengan tatap muka untuk anak kelas 1 Pak ya, itu lebih intensif belajarnya dan saya bisa mengawasi anak, saya bisa mengukur, oh ya anak itu kurang, kalau kurang saya mungkin akan memberikan perhatian yang lebih. Oh gitu, ya oke, siap. Tadi saya simpulkan dulu ya Mbak, simpulannya adalah pertama
Bulis itu melakukan Google Meet itu tidak berhasil, keaktifannya siswa kurang, kemudian mungkin karena beberapa kendala termasuk kendala jaringan dan sebagainya. Kemudian Bulis sudah melaksanakan kegiatan home visit, namun kegiatan home visit itu dirasa memang tidak berhasil karena materi banyak, anaknya juga banyak, susah untuk membagi waktu. Jadi setiap setiap kelompok itu hanya bisa tadi gabung dari 5 kelompok, setiap kelompok cuma 1 jaman. Sudah punya solusi. Yang pertama mencari tempat yang luas, walaupun jauh pun nggak apa-apa. Dan yang solusi yang kedua yang tadi disampaikan jenengan itu adalah menanya kepada perangkat desa atau masyarakat sekeliling apakah ada tempat yang lebih luas dan bisa digunakan seperti itu. Nah, dengan tadi untuk yang tingkatan pertama prioritasnya adalah mencari tahu bagaimana di daerah sekeliling sini adakah tempat yang luas. Saya rasa itu bagus sekali untuk diterapkan karena yang namanya pembelajaran itu tidak harus di dalam ruangan. Anak itu akan lebih mudah, lebih cocok belajar di tempat yang alam. Misal nanti jenengan di taman atau mungkin di halaman, suatu saat lah jenengan mungkin di halaman rumahnya anak-anak yang mungkin agak luas, itu sudah bagus sekali. Terima kasih Mbak Lis. Apakah mungkin gimana perasaannya setelah kita coba seperti ini, perasaan Bulis gimana sekarang? Untuk perasaan saya sekarang udah lebih tenang. Soalnya kemarin saya kan sempat memberikan itu tadi, itu langkah yang saya lakukan itu benar apa enggak? Saya masih bimbang. Tetapi dengan tadi saya di Pak Awan curhat, saya jadi perasaan saya sudah jadi lega, saya juga tenang dan saya yakin saya akan melaksanakan hal tersebut. Yakin bahwa itu akan berjalan dengan baik. Oke. Dengan ketenangan hati Bulis saya juga merasa tenang sekali. Terima kasih sekali Bulis sudah mau berbagi dengan saya. Nanti semoga Bulis bisa menjalankan apa yang harusnya dilakukan dan program-program yang dijalankan sama Bulis bisa nanti berjalan dengan baik. Dan harapan kami adalah teman-teman di sekolahan ini bisa juga mengikuti apa yang Bulis lakukan dan semoga mereka juga berhasil walaupun kondisi mereka berbeda-beda. Nanti kita akan bagaimana caranya dalam mengatasi suatu sekolahan, kita akan berembuk bareng-bareng. Biarlah mereka yang untuk solusinya, biar mereka yang mencetuskan sendiri. Terima kasih Bulis. Silakan kalau Bulis mau kembali ke kelas atau ini mau ada acara apa nih setelah Bulis? Iya ada. Mau kemana ini? Ini mau belajar tentang erapot Pak. Belajar tentang erapot. Sudah bisa erapotnya Bu? Sudah bisa, kemarin sudah sempat belajar bersama teman-teman. Sekarang mau coba sendiri. Oh gitu, sudah pelatihan tapi? Sudah. Semangat Bulis tetap berkarya untuk anak bangsa. Terima kasih. Silakan untuk kalau mau tapi sudah nggak ada yang perlu didiskusikan lagi ya? Sudah lega ya, sedikit lega ya. Oke. Terima kasih Pak Awan, saya pamit dulu.